Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kepada Bu Herni. Apakah nantinya coaching yang Ibu Herni lakukan itu sesuai dengan rubrik penilaian coach dan coach yang Ibu amati, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian siapa yang dimiliki oleh seorang coach selama proses coaching ini. Ya, Bunda, kompetensi yang saya harus miliki sebagai coach yaitu presence. Bunda, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan kedua saya, Bu Herni, yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik pada saat percakapan coaching tersebut. Kompetensi yang dikembangkan pada saat percakapan coaching nanti, Bunda, yaitu tetap presence penuh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, Bu Herni, indikator apa yang akan dicapai pada saat coaching yang akan dilakukan? Yang indikator saya berharap coaching memberikan ide-idenya sesuai dengan solusi dan permasalahan yang Jadi menurut saya Ibu Herni sudah memahami dari alur tirta, coaching alur tirta yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching tersebut. Semoga berhasil. Assalamualaikum wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bunda mencari saya, ada apa ya, Bunda? Betul, Bunda. Tadi itu saya cari Bunda ini ada nih masalah ini saya sampaikan. Sebenarnya dengan guru saya Bunda ini. Nah, ini saya butuh percakapan, artinya saya butuh curhat nih. Oh iya, Bunda. Jadi topik percakapan kita ini apa ya, Bunda? Sih saya itu belum paham ya Bunda tentang kegiatan pembelajaran yang ada di PP. Nah, itulah yang menjadi permasalahan saya, makanya saya mau datang ke sini untuk Bunda ini untuk menyampaikan masalah saya. Ya, Bunda, setelah kita tahu topik dari percakapan kita ini Bunda, hasil dari percakapan kita nanti apa yang kita harapkan nanti, Bunda? Nah betul Bunda ini ya, seperti kemarin sebagai PLT kan saya mengontrol bagaimana guru-guru saya ini melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, biasa saya datang ke kelasnya, kegiatan pembelajaran diberikan itu apa sudah sesuai dengan SPP, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, pada saat saya masuk kemarin di kelompok A2, ternyata di situ tujuan pembelajarannya menggambar bebas kegiatannya, tapi ternyata ibu gurunya menggantikan kegiatan itu dengan mewarnai gambar. Nah, disitulah saya kemarin mengharapkan supaya guru saya ini paham. Nah, saya katakan di situ Bunda bahwa ini kan tidak boleh diganti karena lain tujuan pembelajarannya, lain yang mau dicapai pada saat itu. Seperti itu permasalahannya Bunda. Tadi Bunda telah melakukan refleksi atau apakah di dalam pembelajaran Bunda ternyata mendapati guru-gurunya yang mengganti kegiatan pembelajarannya. Nah, apa yang mempengaruhi sehingga guru-guru tersebut mengganti pembelajarannya tersebut? Nah, seperti tadi saya katakan Bunda, mereka menjasmin, artinya mereka melabel anak-anak. Katanya kalau kelompok A itu belum bisa menggambar bebas, padahal kan bukan hasilnya yang kita mau capai, tetapi bagaimana anak-anak berkreasi dengan imajinasinya, bereksplorasi, kemudian kan mereka nantinya menceritakan apa yang dia gambar. Seperti itu Bunda, antara mewarnai gambar dengan menggambar bebas kan beda Bunda yang mau dicapai. Nah, pada saat itulah saya sebagai PLT kepala sekolah di situ mengharapkan guru-guru saya ini tetap apa yang ada di dalam RPP itu yang dilaksanakan Bunda, seperti itu. Jadi situasi yang diinginkan seperti itu ya Bunda. Iya. Jadi yang membuat situasi terwujud bagaimana Bunda? Nah ini dia Bunda, saya punya ide-ide bagaimana nantinya ini kalau masalah yang seperti inilah yang ada karena bukan 1-2 ini yang saya dapatkan. Sebenarnya kemarin-kemarin pun saya sudah dapatkan.
Saya kurang paham Bunda, apakah mereka susah untuk memahami atau mereka lebih tepatnya lagi mengambil saja yang lebih ringkasnya supaya hari itu. Nah sebenarnya saya punya ide Bunda, artinya setiap kali setelah selesai pembelajaran pada saat pulang anak-anak, saya inginkan supaya guru-guru semua masuk di dalam kantor dengan membawa RPP-nya masing-masing. Jadi apa persiapan untuk besok itu harus siap ini hari. Jangan sampai kegiatan untuk besoknya besok tuh yang mau dikerjakan juga. Nah harus mereka paham juga bahwa apa yang diminta dalam RPP itu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu juga kegiatan yang harus diberikan ke anak-anak. Seperti itu Bunda. Nah, jadi sesuai rencananya tadi, Bunda memberikan memanggil guru asalkan tidak terganggu ini proses belajarnya anak-anak Bunda. Iya, ada waktu luang lah seperti itu Bunda. Apa yang harus Bunda siapkan dan memastikan hal itu berjalan Bunda? Nah, artinya Bunda, setelah selesaikan saya harus panggil teman-teman, dalam arti kata sudah tidak ada lagi lah proses pembelajaran di kelas. Saya pastikan dengan ide-ide saya ini mungkin saya bisa juga ke teman-teman bicara dari hati ke hati, meskipun saya kumpulkan semua dalam arti guru kelasnya semua saya panggil dan membuka RPP-nya masing-masing, baik kelompok A maupun kelompok B, apa kegiatan besoknya, itu yang harus mereka persiapkan Bunda, seperti itu. Apa kriteria yang Bunda inginkan selain itu Bunda? Ide-idenya lagi ya Bunda? Ide-idenya selain dari dia membuka sudah tadi apa kriteria yang Bunda inginkan selain itu Bunda? Oke, jadi tadi ide saya yang pertama kan Bunda saya panggil setelah pulang sekolah. Nah saya juga punya gagasan Bunda ingin mengikuti mereka pelatihan-pelatihan atau bisa pemanfaatan PMM Bunda. Iya, apalagi PMM-nya kan gratis, buka sendiri saja. Mungkin dalam arti kata ada waktu luang Bunda, saya inginkan mereka semua membuka PMM dan harus belajar mulai dari apa ya istilahnya, mulai dari modul ajarnya bagaimana, CP-nya, TP-nya harus mereka harus kuasai Bunda di PMM itu. Itu ide saya yang kedua. Dan yang ketiga mungkin ada pelatihan-pelatihan online Bunda. Saya bisa kok daftarkan mereka Bunda, asalkan mereka bersedia untuk mengikuti pelatihan itu, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran. Nah itu semua yang harus mereka miliki Bunda sebagai kompetensi diri sebagai pendidik, tahu seperti itu. Oh iya Bunda. Bunda tadi sudah menyebutkan rencana-rencana dan ide-ide yang akan Bunda lakukan bersama dengan guru-gurunya Bunda. Di sini kapan kira-kira Bunda ini dilakukan Bunda? Nah kalau tadi untuk pertemuannya Bunda saya bisa laksanakan hari Senin lusa Bunda, karena kebetulan tadi hari Sabtu ada rapat di Polri Bunda, makanya saya tidak sempat sampai akhir tadinya. Jadi insya Allah hari Senin nanti saya laksanakan pertemuan untuk saya panggil semuanya untuk memahami bagaimana sih sebenarnya isinya RPP itu, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita setiap harinya yang harus diterapkan di kegiatan pembelajaran anak-anak seperti itu Bunda. Dan untuk PMM-nya sepertinya harus semuanya buka Bunda, dalam arti kata kan mereka punya sendiri ya aplikasi yang sudah mereka unduh semua di Android mereka, jadi harus belajar bersama-sama. Jadi sisa memotivasi nantinya guru-guru saya Bunda, bagaimana mereka itu harus tetap belajar di PMM. Dan untuk pelatihannya kemarin saya buka Bunda di WhatsApp, ada pelatihan online yang berbayar bisa satu sekolah. Mungkin secepatnya juga saya harus daftarkan, tetapi saya harus konfirmasi dulu ke teman-teman. Nah dalam hal ini Bunda, siapa yang bisa dilibatkan ini Bunda? Iya ya Bunda ya, jadi artinya saya harus punya teman yang bisa saya kerjasama. Kebetulan ada teman saya Bunda yang pernah ikut pelatihan IKIM dan tentang transisi podcast day. Mungkin saya bisa ada kerjasama dengan Bupati nantinya. Iya Bunda, terima kasih banyak Bunda. Tadi Bunda sudah menemukan, mengutarakan akar masalah yang Bunda hadapi selama ini, dan Bunda sendiri yang menemukan akar masalah yang Bunda. Bagaimana perasaan Bunda setelah bincang-bincang ini Bunda?
Wah, tidak bisa dibayangkan Bunda ini tadi yang saya galau-galau ini Bunda dengan berbagai permasalahan tadi akhirnya lega Bunda. Dan saya rasa dengan bincang-bincang tadi dengan Bunda ini. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke depannya Bunda, guru-gurunya lebih lagi memahami tujuan pembelajaran. Insya Allah Bunda, dia dengan ide saya tadi yang mungkin saya bisa terapkan, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saya Bunda bisa tercapai seperti itu. Jadi cukup hari ini Bunda. Terima kasih atas waktunya Bunda ini. Oh, iya, Bunda. Ingin mendengarkan curhatan saya hari ini. Iya Bunda. Jadi saya permisi dulu ya Bunda karena masih ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Terima kasih banyak juga Bunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Bu Herni terkait tentang coaching yang Ibu Herni lakukan bersama Ibu Mulisa. Iya Bunda. Saya terlihat sudah berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Ibu Herni terkait proses coaching tersebut. Yang pertama Bu Herni yaitu apa saja yang dilakukan sesuai dengan indikator tercapaian di dalam coaching tadi Bu Herni? Indikator ketercapaian yang dilakukan tadi Bunda, yaitu saya sebagai coachnya, yaitu sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bunda. Pertanyaan kedua Bu Herni, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Herni kembangkan pada saat coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya pada saat coaching tadi Bunda, yaitu memahami alur tirta agar dalam coaching dapat lebih baik lagi Bunda. Terima kasih Bu Herni sudah menjalankan tugas Ibu Herni sebagai coaching. Dan alhamdulillah menurut saya sudah berjalan lancar. Semoga kedepannya Ibu Herni bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Salam.